Halo pemirsa Kisi-Kisi, bicara tepung mokaf identik dengan tepung yang sehat dan bebas dari gluten. Nah, untuk episode Kisi-Kisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Tani Kelompok Tani Setia di Dramaga Bogor, Jawa Barat oleh Pak Ujang. Kira-kira seperti apa liputannya? Daripada penasaran, mari ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang. Lagi sibuk nih. Biasa Pak. Sehat Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ujang ya, yaitu ketua dari kelompok tani setia sekaligus yang memproduksi tepung mokaf ya. Oke. Nah sebelumnya kita juga ingin mengetahui nih, apa sih itu tepung mokaf Pak? Ya, baik. Tepung mokaf itu adalah tepung modifikasi kasapa. Jadi bahan bakunya adalah singkong yang dimodifikasi sehingga menjadi tepung. Fungsinya tepung mokaf ini adalah sama dengan terigu fungsinya. Jadi bisa dibuat kue-kue. Dan tepung mokaf ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Apa aja Pak? Jadi salah satunya ada gluten free. Free gluten? Free gluten. Dia cocok dikonsumsi untuk yang bagi anak kebutuhan khusus. Nah itu, jadi diabetes segala macam yang alergi terigu itu bisa. Nah, Jadi itulah kenapa kita produksi ini, karena salah satunya adalah satu ngangkat dari hasil pertanian, kelebihannya juga memang untuk makanan sehat, artinya makanan yang punya kelebihan tentang gluten itu. Berarti bisa dikatakan tepung mokaf adalah tepung yang identik dengan kesehatan, untuk kesehatan, betul Pak? Betul. Jadi lebih sehat dan nyaman, walaupun harganya agak lebih tinggi, tapi kita lebih murah kesananya. Kenapa? Karena makanannya itu awalnya udah sehat, mendukung tubuh kita menjadi lebih kuat, daya tahan tubuhnya lebih kuat, maka tidak rawan. Jadi kayak orang tua dulu mungkin ada umurnya ratusan tahun karena konsumsinya singkong. Tapi kan hari ini jarang yang mau makan singkong. Ya kan? Maka kami buatin tepung. Nah, Pak Ujang sendiri dengan teman-teman di kelompok tani ini untuk memproduksi dari tepung mokaf itu sudah lama untuk berjalan? Kita cukup panjang perjalanan ini, 2012 ya. Lama banget. Tapi yang namanya memasarkan pangan lokal itu berupa tepung itu cukup luar biasa, sehingga pernah kami sampai jalan kaki naik angkot nganterin tepung cuma 1 kilo. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah tahu, yang tadinya beli 1 kilo sekarang bisa sampai 50 sampai 100 kilo. Ya. Nah pemirsa, tadi kan seperti yang diinformasikan oleh Pak Ujang, tepung mokaf yaitu dari cassava, dari singkong ya. Nah singkongnya itu sendiri singkong apa Pak? Memang singkong itu ada beberapa macam ya. Jadi ada singkong mentega, ada singkong manggu, ada singkong apel. Nah, singkong mentega itu arahnya ke tapioka. Nah, ya, jadi yang kita buat adalah singkong manggu. Karena singkong manggu itu kelebihannya seratnya lebih gampang lunak. Gitu kan. Jadi dia patinya juga tidak terlalu tinggi. Terus rasanya memang kalau dibuat kue itu lebih terasa, lebih nyaman. Lebih halus. Berarti memang ada singkong khusus ya? Ya, betul. Nah untuk sampai dengan tepung mokaf itu jadi, proses apa yang harus dilalui, tahap-tahapnya? Ya, jadi ada seperti yang di bawah itu, ada yang lagi ngupas ya. Nah setelah dikupas, dicuci bersih, maka ada penyautan di sini. Setelah disaut, terus kita ada di perendaman, di fermentasi untuk mengeluarkan cyanida. Karena semua jenis singkong itu ada cyanida, cuman tinggi atau tidaknya. Ya, manggu itu paling rendah cyanida. Maka kita ada fermentasi. Setelah difermentasi 12 jam baru nanti kita dijemur. Jemur sampai kering. Nah, setelah kering, nah kita udah kering seperti ini, Pak. Nah, ini yang sudah ini yang udah kering. Jadi kayak gini. Ya. Ini udah kering. Nah, nanti lanjut ditepung. Ya, ditepung. Setelah ditepung nanti ada pengayakan, ada mes 100, ada mes 80, tergantung kebutuhan. Jadi ada yang buat gorengan misalkan, cukup di mes 80. Kalau yang buat kue yang basah-basah, mesnya harus 100.
Nah, kita harus paham dengan itu. Oke, sorry tadi untuk mash itu apa mungkin bahasa yang mudah di... Jadi mash itu kehalusan. Tingkat kehalusan? Tingkat kehalusan. Jadi ada tingkat mash itu yang 60 agak kasar, ya kan? Yang 80 itu halus, yang 100 itu lebih halus, apalagi 200 kayak debu. Gitu. Maka kalau buat roti seperti itu. Oke, pemirsa, sekarang kita lihat ke dalam Pak ya, kayaknya ada nih yang sedang proses apa nih Pak? Ya. Kita dalam aja pemirsa ya. Oke, nah Pak Ujang, ini yang singkong bahan bakunya Pak ya? Ya, coba ini boleh dipercaya. Ya, oke, siap. Nah ini pemirsa nih, bahan baku awal ibaratnya ya untuk membuat tepung mokaf itu sendiri. Oke, nah ini sudah dicuci tentunya ya. Kemudian apa tadi? Setelah dicuci kan ada proses. Ya, betul. Jadi kalau udah dicuci seperti ini bersih ya, udah bersih. Nanti kan ada penyautan. Nah, kita disaut tipis-tipis, ya kan? Oke, berarti enak ya kalau untuk slicing pemotongan ini bisa kalau untuk kapasitas banyak sekali kan enak juga ya untuk slicingnya. Ya, betul. Jadi bisa lebih apa? Iya. Lebih banyaknya masuknya lebih banyak. Jadi lebih cepat. Produksi juga dari kapasitas. Ya, jadi kapasitas ini bisa 500 kilo per hari. Hasil yang sudah di slicing ya Pak ya? Ya. Enak. Jadi kalau kayak gini, kalau difermentasi dia kan si seratnya jadi lunak. Oke. Nah, ini lunak. Nanti di sini ada serat cyanida dia keluar. Gitu ya. Kenapa harus seperti ini? Karena salah satunya kalau dijemur cepat kering. Gitu. Jadi kekeringannya lebih halus. Oke, memang sudah ada perhitungan juga untuk ukurannya ya. Betul ukurannya. Oke, setelah slicing proses pemotongan seperti ini. Ya, nanti kan kita ada jemur ini menggunakan nampa ya. Coba kita ke sana Pak. Ya, jadi kayak gini, ya. Tuh kan, ini yang udah dijemur, udah kering. Nah, kenapa kita nggak boleh tebal? Karena kalau ada yang masuk tebal, maka seperti ini. Nah, ini akan menjadi reject. Yang seperti ini, beda sendiri ya Pak. Ya, itu nantinya kita buang atau dijemur lagi, dicuci lagi buat gatot. Karena memang harus ada proses sortir juga. Ya, betulnya ada penyortiran. Kenapa makanya tepung itu suka beda-beda rasa, beda-beda hasilnya karena mungkin penyortiran yang kurang baik. Oke. Nah, untuk di tempat-tempat ini yang sudah melalui proses apa Pak? Ya, jadi kalau kita udah kering, maka dimasukkanlah ke sini. Ini ya? Nah, jadi kita ada penyimpanan, tuh ada beberapa penyimpanan yang udah kering. Ini ya. Jadi udah kering. Nah, ya kan? Jadi disimpan. Ya. Jadi kalau ini bisa 6 bulan. 6 bulan ya? Ya, 6 bulan. Kalau udah kayak gini 6 bulan. Nah, karena kalau misalkan nanti ada sedikit kutu, nah ini lebih nyaman nanti ada pembersih ulang. Gitu. Dan untuk tempat penyimpanan itu memang sudah, maksudnya memang seperti ini Pak ya, tidak ada cara khusus ya untuk penyimpanan. Ya, ini masih sederhana lah, masih belum maksimal banget. Karena yang memang kita sedang berusaha nanti ada gudang yang khusus di sini. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Kalau ini aman ya, aman karena kayak tepung-tepung ubi juga ada di sini. Iya betul. Kalau ini bahan bakunya ubi ungu ya. Ada juga ya. Oke. Ini ada 2 macam. Kalau ini ungu banget hasilnya, ada yang setengah ungu. Ya. Iya beda ya. Nanti ada ini ada setengah ungu karena masih ada yang ini. Karena umbi itu ada 3 varietas. Nagasaki, Hiroshima, jenis ubi ungunya. Kalau yang ini jenis apa? Ini yang Nagasaki. Nagasaki ya? Yang itu Hiroshima. Maka ungunya lebih pekat. Oke Pak, kita kembali lagi ke proses ya, tahap-tahap untuk tepung mokaf itu sendiri. Kemudian setelah melalui proses seperti ini, apa lagi
langkah selanjutnya, tahap-tahapnya untuk dan alhamdulillah kita sudah ada keturunannya. Jadi kita ada di sana ada tempat pengemasan tepung mockup, ada juga kita produksi mie mockup. Gitu kan. Jadi di sana kalau memang ini yuk kita cara bikin mie mockupnya, mie yang gluten free. Kita kalau ini sebelah sini Pak, sebelum kita ke sana ini tempat apa? Beda? Kalau ini sama penyimpanan. Jadi ini yang kosong untuk bahan kalau fermentasi nanti setelah itu nanti fermentasi di sini. Ya. Ini ada juga sama. Ini juga sama masih. Ya. Nah, ini yang free yang baru kemarin. Maka lebih kita kenapa bedakan di sini sama di situ? Ya kan? Kalau di sini hari ini di sini. Gitu kan. Tetap penandanya gampang. Betul. Ya? Jadi alur produksinya jelas, nggak mana yang duluan, mana yang belakangan gitu. Oke, Pak Ujang, tadi Pak Ujang bicara terkait fermentasi Pak ya. Untuk menjadikan sampai dengan tepung mockaf itu berapa lama proses fermentasinya Pak? Ya, kalau fermentasi cuma 12 jam. Ya, jadi kalau kita masukkan sore jam 6, pagi jam 6 udah diangkat lagi. Nah, paling yang lama nanti di pengeringan. Jadi karena kita masih menggunakan matahari, kalau mataharinya bagus 2 hari cukup. Jadi kalau mataharinya redup-redup kayak gini, mungkin bisa 3 hari. Berarti kalau musim hujan itu salah satu kendala ya, betul. Proses pengeringan ya. Iya, betul. Tapi untuk proses pengeringan memang sebaiknya menggunakan sinar matahari langsung atau memang cara Pak Ujang seperti itu? Ya, sebaiknya memang yang udah kita lakukan tuh melalui matahari itu hasilnya lebih baik. Makanya kemarin kita mudah-mudahan ada ajuan untuk grand hotnya untuk tempat pengeringannya, tapi tetap pakai matahari. Kita open pernah menggunakan open, tapi hasilnya ada sedikit kuning. Kurang maksimal ya? Kurang maksimal, betul. Oke, Pak Ujang, mau diajak kemana lagi nih kita nih? Ya, kita lihat produksi mie mockap. Ya. Ayo dah, ayo Pak Ujang. Oke, Pak Ujang, yang ini adalah tahap yang sudah proses ini ya? Yang penggilingan ya? Betul. Tadi yang di atas yang sudah ditepung ya kan? Ini adalah tepungnya, ya. Seperti ini tepungnya. Tepung ini. Ya, jadi halus banget kalau kita pegang sama dengan pegang terigu ya. Nah ya. Oke Pak. Nah, tadi terigu bicara. Ini apakah 100% bisa menggantikan tepung terigu kalau kita mau mengolah sesuatu? Ya, kalau 100% sih mungkin enggak. Ya, karena ini tidak ada gluten, ada olahan-olahan yang memang butuh gluten. Maka kita cari juga tepung-tepung lokalnya yang bisa nanti mencampur bisa jadi gluten. Ya, dalamnya cuman untuk sementara ini mockap ini misalkan yang udah saya kemas seperti yang sudah jadi ya. Jadi ya ini ada tepung mockap setia ya namanya. Nah, ini udah bisa dibeli sama UKM-UKM yang sudah punya produk pangsit mockap, egg roll mockap, ya kan? Ada kastangola juga, terus ada juga produk-produk rangginang lainnya bisa, gitu kan? Terus memang kami juga udah mulai produksi ke arah mie-nya. Karena hampir jutaan orang atau hampir jutaan piece tiap hari dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, ya kan? Maka kami bergerak ke sana gitu. Berarti dari tepung mockaf ini pemirsa, outputnya itu bisa dijadikan produk-produk lainnya ya? Betul. Yang tadi sudah disebutkan. Kalau seperti bolu, cake dan sebagainya itu bisa Pak? Bolu bisa. Bolu, brownies, ya kan? Banyaklah kue-kue yang artinya setengah kering. Beda dengan roti ya. Kalau roti ya memang harus ada campuran sedikit glutennya, harus ada. Karena cukup, kalau 100% mockap dia tidak kurang mengembangnya. Dari sisi itu ya. Berarti ini kesempatan untuk teman-teman UMKM ya yang ingin bekerja sama, memang mempunyai produk ya yang tidak hanya menjual produk tapi peduli akan kesehatan Pak ya. Betul. Ini salah satu solusinya dari produk Pak Ujang yaitu tepung mockaf ini, bisa nanti bekerja sama Pak ya. Betul. Jadi nanti kalau memang ada butuh tepung mockaf, tolong diinformasikan ke kami mau produk apa.
kue apa, sehingga kami siapkan meshnya, ada kehalusannya. Seperti itu. Jadi nggak sampai ibu sudah beli, bapak-bapak sudah beli, nggak bisa dibuat. Nah, maka kami siapkan, oh ini ibu mau bikin brownies, maka kami siapkan dengan mesh sekian, kehalusan sekian, seperti itu. Biar Oke. Nah, kalau untuk teman-teman UMKM ya yang maksudnya ingin bekerja sama seperti itu biasanya seperti apa Pak? Apakah langsung ke sini atau menghubungi nomor Bapak? Ya. Di nomor berapa biasa Pak? Bisa ada di Facebook di Setia Berkah Abadi, ada juga bisa langsung WA ke Pak Ujang dengan nomor HP 085 77 65 71 945. Jadi kalau di belakangnya disatuin 1945. Kita merdeka bareng-bareng. betul. Oke, betul. Tapi tidak sampai situ Pemirsa. Kita akan diajak Pak Ujang untuk melihat produk turunan dari tepung mokaf ini yang dibuat oleh Pak Ujang ya. Yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan mie ya. Betul. Mie Nusantara. Di mana kita bisa lihat produknya Pak? Kita lihat ke sana ya. Ayo pemirsa ya. Coba. Ada. Oke pemirsa, ini Pak Ujang ya, produk yang olahan dari tepung mokaf yang mie tadi Pak Ujang sebutkan. Bisa ini kita ambil aja ya. Nah seperti ini nih, mie Nusantara ubi kayu gluten free ya. Oke. Nah ini sekaligus sudah ada bumbunya atau belum? Ya baik. Jadi kalau mie ini memang belum ada bumbunya, sengaja karena mereka itu yang konsumen kami itu kebanyakan anak-anak autis. Jadi bumbunya biasanya orang-orang tuanya yang memasakkan dengan bumbu-bumbu yang lain gitu kan. Memang karena ini kita bicara gluten free, takutnya di bumbu itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka kami nanti insya Allah bekerja sama dengan kaldu jamur. Kalau kaldu jamur bisa. Kalau garamnya juga ada garam Himalaya. Nah ini memang sangat rumit ya. Tapi insya Allah untuk kesehatannya. Gitu kan, karena kita memang bicara gluten free, bicara sehat, maka dari awal harus sehat, seperti itu ya kan. Nah ini dalamnya mungkin seperti ini Pak. Jadi dalamnya juga sama dengan mie yang lainnya yang ada di Indonesia ya, seperti mie instan lainnya. Jadi persis beratnya juga sama. Dari serat juga sama. Tapi ini kelebihannya itunya tinggi, seratnya tinggi, karbonya tinggi. Jadi kalau kita makan sarapan satu piece ini, insya Allah sampai jam 2 belum terasa lapar. Ya. Dan sebagai alternatif para pencinta atau penghobi mie juga ya? Iya, betul. Jadi biasa mie kita makan mie sebentar lagi udah lapar, tapi enggak ini. Dan ini tidak ada efek samping lain-lain, nyaman. Kita karena memang jelas kita punya sertifikat gluten free-nya. Ada ya. Dan secara legalitas pun sudah lengkap nih pemirsa ya? Ya. Oke. Terus yang lainnya kita ada kerjasama dengan UKM Dahlian namanya. Ini pangsit mokap. Pangsit mokap. Ya, pangsit mokap. Ada pangsit mokap, ada egrol mokap, ya kan. Ada kasanga mokap, yang lainnya mokap. Cuman ya kebetulan hari ini hadir ini pangsit mokap. Pangsit mokapnya ya. Coba deh boleh ya. Boleh dicoba. Nah, itu rasanya lebih lembut ya. Teksturnya lembut Pak ya? Ya betul. Dan aroma singkongnya pun juga udah ini nggak terasa ya? Hilang. Jadi rasa ada singkong tapi nggak ada rasa bau aromanya. Iya, dari singkong tapi seperti bukan dari singkong. Betul. Rasa lembut, oke. Ya. Kemudian itu Pak, ini ada lain lagi ya? Ya kalau ini kan biasa ya keripik-keripik yang memang karena kenapa keripik ini bagus, tidak gosong, karena singkong itu tadi yang diproduksi di Setia itu manggu. Manggu ya, memang singkong khusus ya. Dan ini juga dengan packaging yang berbeda ya? Betul, kalau ini packagingnya 120 beratnya, jadi ini dari talas ya. Ini iya talas. Betul. Kalau yang mie mokapnya seperti ini. Iya beda ya? Ya, jadi kita ada beberapa varian. Ada mie talas, ada mie mokap, ubi kayu ya, ubi kayu. Berarti kalau produk yang dihasilkan tidak hanya
mokaf ya, dari mokaf mie itu ini kan dari ubi kayu, talas, tepungnya tentu ada juga ya? Ada. Yang mana tuh? Ya, oh iya, ini ada beberapa tepung ubi kayu. Dari ubi juga. Ya kan. Ada juga tepung dari pisang. Oh iya betul. Iya kan. Tuh. Ini dari pisang Ambon nih Pak? Pisang Ambon. Jadi ada beberapa UKM yang memang butuh tepung ada rasa pisang Ambon. Ada yang dari pisang kepok, ada yang pisang uli. Nah itu kita dibuatkan sesuai pesanan. Gitu. Nah kalau dari tepung ini misalnya pisang Ambon dan tepung ubi ungu ya, ini untuk produknya itu bisa apa aja sih diolah dari bahannya? Jadi kalau ini bikin bolu pisang ya kan, kita ngetahui bolu pisang. Jadi cukup dengan dicampur 1 sendok yang adonannya biasa ya, itu udah rasa pisangnya udah ketemu. Oh. Gitu kan. Jadi lebih irit nggak mesti ngupas pisang, nggak mesti beli pisang yang khawatir kematangan gitu kan, karena udah siap lah gitu. 2 atau 3 sendok udah satu adonan itu udah terasa makan pisang. Oke. Kali ini mungkin bener gak sesuai namanya untuk apa nih? Jadi kalau ini buat perwarna bisa, lapis kue lapis, biar warna ungu bisa, ya kan? Brownies warna ungu bisa, seperti itu. Jadi kalau di negara maju itu biasanya untuk pewarna malah, pewarna makanan. Ya, untuk ke susu juga bisa. Ini menarik juga nih, pewarna yang mungkin sebagian identik dengan sesuatu yang pakai pewarna tidak baik ya. Betul. Dan ini pewarna yang alami dan menyehatkan. Betul, seperti itu. Oke. Nah, dari produk yang diolah ya hasil dari mokaf itu kan banyak, dari mie juga, terus ini ya, pangsit mokaf juga. Kemudian dari tepungnya pun ada beraneka ragam, ubi ungu juga. Nah ini bagaimana? Mungkin tadi pemirsa Kisi-Kisi tidak menyaksikan dari awal ya. Kalau untuk membeli atau bekerja sama teman-teman UMKM, seperti apa caranya? Bisa menghubungi nomor berapa? Itu bisa diulangi kembali Pak. Ya. Silakan Pak. Baik ya, kalau memang untuk kebutuhan tepung-tepung bisa menghubungi Pak Ujang di nomor 085 77 65 71945. Oke. Jadi insya Allah ingatkan aja ujungnya di 1945. Kita merdeka bareng-bareng, maju bareng-bareng, pangan lokal Indonesia. Oke. Nah kemudian ada ini ya, Facebook atau apa yang bisa ada dilihat di kita ada bisa di sini ya. Ada Setia, ya kan, ada di Facebook Setia Berkah Abadi. Terus ada di Shopee, cuman Shopee-nya kita sementara lagi off karena masih nunggu itu. Terus ada kios Gapoktan, ya kan. Ada di Eprina Budi Astuti di itunya. Banyak ya? Ya, boleh mangga. Jadi mungkin pemirsa Kisi-Kisi bisa mengakses salah satu dari platform ini ya. Ya. Dan tidak kalah pentingnya sebagai informasi juga Pak Ujang ternyata ya berprestasi nih. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh penghargaan yang sudah Pak Ujang peroleh ya. Ini apa aja nih Pak? Ya alhamdulillah ini juara 1 di Kabupaten Bogor, petani berprestasi. Ya ini juara 2 tingkat provinsi juga petani berprestasi. Jadi karena kita berawal dari hulu sampai akhir. Sampai hilirnya kan. Sampai hilir ya. Jadi kita produksi itu membina pertanian dari hulunya, sehingga membina juga para UKM gitu kan. Kita juga memproduksi ini agar bagaimana titik hilirnya benar-benar sampai konsumen aman. Oke Pak Ujang, ini mungkin apa sih yang Pak Ujang harapkan ya ke depannya itu sebagai salah satu yang mungkin yang ingin mengangkat ya dari bahan-bahan alam dari kita ya untuk diproduksi dan tidak hanya sebagai konsumsi semata, akan tetapi tidak mengabaikan dari sisi faktor kesehatannya. Nah ini harapan Pak Ujang ke depannya ini seperti apa Pak? Ya baik, jadi harapan kami tentunya ya para UKM sebagai wakil dari para petani, para UKM, yuk kita makan pangan lokal. Kalau kita makan hari ini tepung singkong atau produk-produk olahan singkong, otomatis jelas membantu para petani kita. Tuhan juga menciptakan kita hidup di Indonesia, makanlah produk makanan yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi kalau kita membantu belanja produk UKM, tentu kita mengangkat saudara-saudara kita yang memang mau produksi, ekonominya juga jelas kita mengangkat, insya Allah. Jadi harapan kami pihak masyarakat semua sampai ke pemerintahan
bareng dukung kami untuk meningkatkan pangan lokal. Oke. Dan tentunya tidak lupa juga untuk teman-teman UMKM yang memproduksi olahan-olahan tertentu, betul. Ya bisa menghubungi Ujang dia ya, karena ada sisi kesehatannya Pak. Betul. Ya, jadi kami harapan juga yang memang UKM yang memang biasa bikin olahan atau bikin kue-kue yang dari tepung, kita bukan untuk mengalahkan sesuatu ya, tapi kita mengarahkan ke makanan yang sehat. Yuk kita beralih ke mockup. Jadi inilah tepung kita. Pasti kalau Ibu ada kendala bisa konfirmasi dengan saya. Dengan artinya Pak Ujang kok bikinnya begini, insya Allah kami ada beberapa resep untuk bikinnya. Karena udah ada RPL juga, kita udah ada olahan-olahan. Sudah standarisasi, sudah ada ukuran tertentu. Betul. Ya. Oke, Pak Ujang, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah diluangkan waktunya, sekaligus menambah pengetahuan juga Pak ya terkait apa sih itu tepung mocha, sehingga kita dari sisi manusianya ya tidak hanya mementingkan untuk mengkonsumsi sesuatu tapi mengabaikan sisi kesehatannya Pak. Betul. Dengan ini kita mudah-mudahan jadi pengetahuan ada juga Pak ya. Itulah. Semoga visi misi Pak Ujang nih terrealisasi dan dapat menyadarkan kita lah pentingnya kesehatan ya. Ya, amin. Terima kasih ya. Semoga semua kita maju bersama. Amin. Dan demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Ujang, salah satu ketua dari kelompok tani setia Pak yang memproduksi tepung mocaf. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa El Sinta TV yang ingin diliput oleh tim Kisi-Kisi, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.